Pak Zainal, para pembicara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Dian Permata, ada Mas Arya, ada Pak Sodik, Bang Ahmad Doli Kurnia mungkin sudah keluar ya, dan juga Bu Andi Nurpati. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan dari Bang Doli juga. Tadi benar kita punya permasalahan APD belum tersebar secara baik kepada teman-teman di Panwas, di PPS dan juga KPPS. Ini faktor yang harus diperhitungkan matang betul, karena banyak hal yang akan terjadi jika masyarakat tidak aman nanti masuk ke TPS. Persoalan yang lain adalah nanti di TPS itu terbatas juga penyediaan masker. Kalau ada yang tidak pakai masker, kemungkinan bisa disuruh pulang kembali untuk ke rumah, karena seharusnya TPS dekat dengan rumah. Karena penentuan TPS itu ditentukan dari kedekatan rumah dengan yang bersangkutan dengan tempat TPS. Atau cadangannya sekitar 10% ya kalau tidak salah. 20 piece ya, 20 piece masker. Jadi kami harapkan nanti teman-teman pemilih juga menyiapkan masker ketika masuk TPS. Persoalan yang lain adalah masker yang diharuskan bisa masuk adalah masker yang tidak mempunyai logo ya, ataupun hal yang berkaitan kandidat. Takutnya kan kemudian ya, itu juga banyak terjadi pada pilkada-pilkada yang lalu, memaksakan masuk dengan logo kandidat, sehingga terjadi kemudian teman-teman saksi protes terhadap hal tersebut. Nah, kita mulai tadi dengan pertama adalah sekarang kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Bang Doli mengenai dampak pandemi, ada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian di-mention lagi oleh Bu Andi Nurpati untuk mengingatkan ini masuk ke dalam undang-undang, rancangan undang-undang pemilu yang dibahas pada saat ini. Ada namanya bencana non alam yang tidak masuk baik dalam pemilihan umum, dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 dan nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan. Ini tidak masuk bencana non alam. Nah, oleh sebab itu pertimbangan termasuk. Kemudian kebutuhan juga untuk merancang sistem pilkada yang fleksibel dan tapi tetap akuntabel. Jadi ada alternatif desain tahapan yang seharusnya sudah mulai difikirkan secara baik. Pertama adalah masalah masalah pengiriman melalui surat. Ini efektif ketika terjadi pandemi seperti ini. Yang tidak efektif adalah ketika masih dalam TPS itu masih menggunakan metode-metode konvensional pada saat ini, ya. E-voting, e-rekap, tapi si rekap tadi Mas Arya Fernandes juga sudah mention digital divided kita bermasalah. Tadi juga Mas Dian mengatakan Twitter itu, kenapa Twitter itu lebih tidak diminati? Karena tidak menyinggung pribadi. Ada hal-hal personal, orang senang untuk menampilkan personalnya dan hubungan. Connecting di Twitter dan di Facebook itu sangat berbeda. Jadi Facebook itu personal, teman-teman SD, SMP, SMA yang nyari mantan-mantannya SD, SMP, SMA dulu kan bisa kalau Facebook. Kalau Twitter kan tidak bisa. Twitter lebih banyak para politisi, para akademisi yang pakai Twitter untuk mempengaruhi dunia jagat maya itu lah. Tapi Facebook, pendekatan Facebook tadi lebih personal. Pak Zainal juga tadi mention itu. Jadi menurut saya ke depan juga harus pikirkan nih bagaimana kampanye nanti di media daring dan lain. Tapi saya lebih ini metode dalam pemungutan suara. Misalnya e-rekap dan lain perlu difikirkan, atau enggak kemudian pemilihan kita asimetris. Misalnya ya di Pulau Jawa yang relatif jaringan internetnya aman, itu bisa digunakan sekarang si-rekap. Kami telah mengusulkan itu kepada teman-teman KPU. Jangan dipaksakan untuk seluruh Indonesia. Indonesia ini divided juga, bineka, sangat bineka. Baik dalam jaringan internet itu bineka kan? Karena dalam geografis dan lain-lain itu harus difikirkan secara matang bagaimana si rekap ini berjalan. Kalau seperti itu, buat jangkar hukumnya untuk menjangkau misalnya wilayah Semarang. Kota Semarang kan sekarang jalankan Solo. Kemudian juga untuk si rekap itu menurut saya bisa dilakukan karena jaringannya ada, kapasitas sumber daya manusia juga oke.
Ya. Itu saya melihat ini harus diperhitungkan betul. Kita harus membuat sistem yang fleksibel tapi tetap akuntabel ya dalam beberapa metode baik dalam pemungutan suara, kampanye dan lain. Kemudian karena sekarang ini temanya adalah new normal kalau kata Pak Zainal. Pilkada new normal. Pilkada new normal atau tidak normal? Tidak normal ya. Tidak normal ya. Tantangannya adalah menyatukan dua tantangan utama. Pertama dalam prinsip pilkada demokratis, pertama adalah keadilan pemilu, partisipasi masyarakat, integritas dan profesionalisme penyelenggara, dan proses pemilihan jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Ini 4 prinsip ini harus terpenuhi, baik dalam masa apapun. Nah, tapi tantangannya pada pilkada sekarang, protokol kesehatan, COVID-19 dan ketaatan maupun konsistensi dalam penerapan. Nah, ini juga jadi persoalan. Kadang-kadang misalnya kalau sudah terlalu banyak untuk membubarkan juga susah. Misalnya kalau sudah 1.000 orang ya, datang itu pasti bermasalah. Kemudian ada juga yang mulai mengakali. Kan sekarang pertemuan terbatas, mungkin Mas Dian dan Mas Arya ketemu tuh. Ada 50 orang seharusnya pertemuan terbatas. Tapi kemudian dia buat tenda. Buat tenda hanya 50 orang, di luar sengaja dia buat sound sistemnya bagus sehingga orang tertarik masuk, sehingga kemudian orang berkerumun di depan rumah. Nah, itu juga persoalan. Atau sengaja rumahnya yang punya lapangan. Nah, itu juga masalah. Nah, itulah yang kami temukan di banyak daerah yang kemudian para calon ini kemudian mulai mengakali ya. Dan sekarang juga ada metode door to door. Menarik ini, penyebaran bahan kampanye door to door. Sebenarnya sudah ada pada masa pilkada di beberapa tahun yang lalu, penyampaian bahan kampanye mulai door to door. Door to door misalnya bahan kampanye pas pemilu presiden, bahan kampanye pas pilkada tahun 2017 di DKI. Itu juga jadi jadi menurut saya itu tidak masalah sepanjang protokol COVID-nya dilakukan. Dan tidak kemudian bareng-bareng membuat pawai. Nah, ada kesengajaan ini. Membuat pawai, iring-iringan, nah itu juga jadi persoalan sehingga kami berapa kali membubarkan teman-teman yang melakukan itu. Kemudian prinsip yang paling penting ada pertemuan 2 prinsip itu antara prinsip pilkada yang baik dan juga pilkada di masa pandemi, yaitu adanya perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimum terhadap semua pihak. Nah, tadi Mas Arya menyatakan ini bagaimana calon kepala daerah yang mempunyai mobilitas tinggi itu diperiksa tiap minggu misalnya. Nah, masalahnya kita tidak mengcover itu dalam anggaran di KPU maupun Bawaslu. Yang persoalan sekarang adalah saksi. Ya. Saksi itu tidak direpit. Ini jadi persoalan ini. Jadi kami meminta sebenarnya teman-teman pasangan calon merepit para saksi yang akan turun di TPS. Yang jelas direpit itu teman-teman TPS, teman-teman pengawas TPS. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat angka itu agak naik, salah satunya mungkin kontribusi dari rapid yang dilakukan oleh penyelenggara. Oke. Karena ketahuan kan orang yang tidak mau rapid akhirnya reaktif kemudian cek sekali lagi masalah swab langsung kan. Nah, itu kalau kita lihat ini banyak yang terjadi di penyelenggara. Misalnya pada saat coklit di Boyolali itu teman-teman penyelenggara kan direpit. Setelah direpit kemudian ada yang reaktif kemudian di swab. Saat positif akhirnya semua di tracing. Kebetulan 179 pengawas, baik pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan, itu positif. Semua, Pak? Semua, 179 orang. 179 orang positif. Akhirnya kita istirahatkan terlebih dahulu 14 hari dan di rapid lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh semua. Jadi tidak ada yang meninggal. 179. Alhamdulillah. Masalahnya teman-teman PPK tidak mau direpit dan tidak mau diswab. Padahal yang melakukan coklit itu adalah teman-teman PPK. Dan
mereka mundur kalau mau dicoklit ataupun mau di rapid ataupun di swab. Ini juga persoalan tuh, kasihan juga teman-teman KPU. Kalau PPK-nya mundur ya bisa berantakan pilkada Boyolali kan. Iya, betul. Jadi itu yang terjadi. Jadi masyarakat juga masih ketakutan ini bahwa kalau kena COVID itu dianggap penyakit yang tak ada obatnya dan itu dan dijauhi kan karena bisa penyebar kan, bukan kemudian ini bukan penyakit yang inilah penularan melalui kayak kolera gitu Pak ya. Ya, kolera dan ini nggak kelihatan sama sekali, dan kemudian juga daya ininya tidak terlalu seperti penyakit yang lain seperti SARS dan kawan-kawan. Ini berbeda kan. Sepanjang daya tahan tubuh kita kuat dan kemudian kemudian kita bisa menjaga diri, itu juga bisa terhindari dengan COVID-19. Kemudian tadi ketersediaan adaptif dan akuntabelnya sudah ada, dukungan anggaran logistik yang cukup tepat waktu, anggaran sudah tapi logistik yang mungkin tidak tepat waktu tadi APD ya. Karena tadi permasalahan bidding, permasalahan itu semua bisa bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Tapi jangan sampai nanti pilkada juga menuai permasalahan jika ada penunjukan langsung banyak. Nanti kan after pilkada jadi masalah karena penunjukan langsung perusahaan ini, perusahaan B, perusahaan C punya hubungan dengan komisi nasional, punya hubungan dengan kepastariatan, jadi terbongkar adanya kickback dan jadi permasalahan tuh kalau sudah mulai ada seperti itu. Jangan sampai juga setelah pilkada KPU-nya yang kemudian dikejar-kejar oleh teman-teman kejaksaan kan. Iya, betul. Permasalahan penting itu kemudian dibahas. Kemudian komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan pilkada yang jujur, adil dan demokratis. Nah, inilah dia. Mungkin penyelenggara sudah oke ya. Teman-teman paslon yang kemudian sekarang apalagi 10 hari terakhir ini jadi persoalan karena teman-teman banyak yang melanggar protokol kesehatan. Jadi semakin kencang pelanggaran protokol. Dia mau gaspol Pak ya, terakhir ya. Gaspol terus ini. Jadi kalau kita lihat ada 2.126 ya sampai 60 hari ini pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian 1.618 kita lakukan peringatan, surat peringatan, bukan hanya peringatan. Kemudian 197 pembubaran. Ini dibubarkan. Kemudian nggak sampai kepada sanksi yang lebih tegas Pak, misalnya pengurangan diskualifikasi misalnya? Nggak bisa diskualifikasi karena kalau diskualifikasi melalui undang-undang. Oke. Jadi karena itu kan menghilangkan hak konstitusional seseorang kan kalau diskualifikasi. Kami sudah mengusulkan untuk masuk undang-undang, tapi kesepakatan di Komisi 2 dan KPU Bawaslu akhirnya menyepakatinya hanya diskon pengurangan masa kampanye 3 hari. Ada tapi belum masuk ini, beberapa masih dalam proses. Karena pembuktiannya harus lebih baik lagi karena kita mengurangi masa kampanye orang. Iya. Kemudian juga yang menarik adalah kalau kita lihat pengawasan di konten internet ada 217 URL yang Kominfo yang diperiksa Bawaslu. Kemudian 65 melanggar konten larangan pilkada, ya, baik itu fitnah, hoax dan kawan-kawannya. Kemudian juga kampanye di luar jadwal terjadi. Jadi iklan kampanye itu baru boleh 14 hari menjelang akhir. Iya. Yang kemudian melakukan itu, dan kemudian ada 2 konten mengandung unsur suku agama, menyerang suku agama dan ras. Kemudian kami telah periksa 380 konten diperiksa. 38 terdiri atas hoax dan kemudian 105 kampanye aktif. Sudah ada kampanye aktif dan juga ada 182 URL yang kita take down. Karena ya perkembangan konten internet lebih cepat daripada proses penanganannya. Karena kan kita butuh bukti, butuh ini yang berbeda dengan teman-teman buzzer mungkin cepat kan dang, tapi kita nggak bisa. Ya, karena harus banyak hal yang kita buktikan ya. Kemudian juga dalam
pelanggaran juga kami temukan banyak hal ya yang terjadi selama 160 hari ini. Sepanjang itu ada sekitar 2.900 temuan, ya 904 temuan, laporan ada 190. Jadi lebih banyak memang pengawasan Bawaslu, karena temuan itu pengawasan Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran. Ada 1.101 bukan pelanggaran kita temukan. Jadi tren yang paling sering adalah pemasangan spanduk baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini sering terjadi. Kemudian PPDP tidak melaksanakan coklit dengan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan juga pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik, Panwasya misalnya melanggar kode etik, pedoman perilaku misalnya terlalu dekat dengan calon, kemudian pasangan calon, itu terjadi. Kita lakukan juga. Itu sering Pak ya, sering ya, di daerah terutama ya. Karena ini pilkada di daerah, kedekatan itu kan ada, lebih faktor kedekatannya lebih intens daripada pada saat pemilu.